Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sandi Andre, di mana setiap pertemuan dan setiap video yang saya buat berisikan tentang materi pembelajaran pada jurusan multimedia. Oke, eh, eh, materi yang kali ini saya akan bawakan adalah materi tentang pengolahan citra digital, di mana materi ini eh, bertujuan agar kalian yang belajar pada materi ini dapat membuat sebuah produk, tidak hanya mendesainnya akan tetapi hasil finishing dari sebuah produk tersebut. Sebagai contoh, kita akan membuat produk seperti aksesoris yang bernama pin, yang biasa disebut dengan pin. Oke, langsung saja pada materinya. Open software Corel Draw-nya. Saya di sini menggunakan Corel Draw X7. Ditunggu hingga terbuka aplikasinya. Oke, setelah dibuka, seperti biasa, kita akan membuat new dokumen. Di sini nama dokumennya saya beri nama pin dengan preset destinationnya custom. Ukuran size kertasnya saya menggunakan A4, di mana ukuran A4 itu mempunyai lebar 210 mm dan tinggi 297 mm. Dengan satuan unit setupnya menggunakan milimeter ya. Di sini saya akan berubah menjadi sentimeter. Oke, secara otomatis akan berubah 21 cm dengan 29,7 cm. Lalu primary color mode-nya standarkan saja default, dan setelah itu kita klik OK. Lalu hal yang selanjutnya dilakukan adalah kita membuat ellipse tool. Aktifkan ellipse tool. Di sini ada ellipse tool. Klik, tahan. Jangan lupa CTRL pada keyboardnya ditekan untuk membentuk elips yang simetris seperti ini. Oke. Kemudian ukuran size dari elips ini kita rubah. Ya, kita rubah. Kenapa harus dirubah? Karena kita akan membuat pin dengan pin yang berukuran 5,8 ataupun 58 mm. Banyak jenis dari ukuran pin, tapi di sini kita akan mendesain ya dengan ukuran yang 58 mm. Oke, kita ubah terlebih dahulu. Di sini ada ukuran size dari objeknya. Karena menggunakan cm, berarti kita akan membuatnya 5,8 cm. Oke. Secara otomatis akan berubah ukurannya menjadi 5,8 dan 5,8 cm. Oke. Saya tekan keyboard P untuk meletakkan objek pada center. Oke. Kemudian saya copy paste CTRL C, CTRL V. Lalu saya ubah size-nya menjadi 7 cm. Ada dua buah objek. Objek yang besar kita letakkan di belakang dari elips yang agak sedikit kecil ya. Hanya aktifkan yang besar, klik kanan lalu order back to page. Oke. Seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa tengahnya saya bikin 5,8 cm dan yang di belakangnya adalah 7 cm. Karena pin yang kita akan desain
dan pin ini berukuran 5,8. Sedangkan lingkaran yang besar ini yang berukuran 7 cm digunakan untuk pelapis. Garis yang kita buat ini adalah markernya. Katakanlah saat kita akan memotong sebuah desainnya, ini adalah batas potongan dari desain pinnya. Oke. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah bisa kita buat sebuah teks dan bisa juga kita import sebuah picture. Sebagai contoh, saya akan mengimport gambar ke dalam elips yang paling kecil. Oke. Saya cari koleksi saya di foto backup, tekan ini, lalu saya sebagai contohnya saya gunakan image ini, klik, tahan, drag, lalu pindahkan, ini di close, lalu kita perkecil seperti ini ya. Setelah jadi seperti ini, aktifkan gambar yang tadi telah diimport, klik kanan tahan, lalu arahkan pada circle yang paling kecil, tengah-tengah, center, nanti ada tulisan center, dan usahakan icon dari kursornya berubah seperti ini. Oke. Kemudian setelah ada notifikasi senternya lepas, akan muncul panel beberapa option selanjutnya. Ada move here, copy here, inside, power clip inside, dan cancel. Kita akan memilih power clip inside, di mana gambar yang tadi kita import akan berada pada di dalam objek yang paling kecil. Oke, seperti ini. Jadi sisa dari gambarnya ini tidak akan tampak. Ini adalah batas dari gambar yang kita tadi import. Oke. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah kita edit. Di sini ada edit power clip. Kalau kita mau ngeditnya, edit power clip, lalu saya perkecil size-nya. Oke, kemudian geser. Coba saya letakkan di center. Dan usahakan gambar yang kita import ini tidak melebihi batas dari garis berwarna biru ini. Apabila telah selesai, tinggal di close, stop, edit power clip seperti ini. Kemudian saya tambahkan sedikit teks. Saya copy paste, di mana teks yang kita akan buat katakanlah mengikuti alur dari lingkaran yang kita akan copy paste. Saya copy paste, pilih yang besar, CTRL-C, CTRL-V, lalu size-nya saya perkecil, jangan lupa shift-nya ditekan agar simetris, misalkan seperti ini. Kemudian saya buat teks. Sebagai contoh, teksnya saya buat tanggal pernikahan saya 09 Maret 2014. Dan teksnya ini bisa kita edit jenis dari fontnya. Sini ada banyak. Coba saya gunakan Bauhaus 93 seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah aktifkan teksnya, kemudian shift pada keyboard ditekan, lalu pilih lingkaran yang paling kecil ini, pilih, akan secara otomatis terseleksi kedua-duanya antara teks dan lingkaran yang berada di tengah. Lalu kemudian kita pindah ke teks, lalu nanti ada fit text to path, klik, secara otomatis
teks yang tadi kita buat akan mengikuti alur dari lingkaran sebagai navigasinya. Oke, seperti ini. Bisa kita edit dan kita ubah. Misalkan kita mau ubah warnanya, aktifkan selection tool, lalu double klik pada teks CTRL-A. Misalkan saya gunakan warna sedikit ungu, agak tua, agak muda, seperti ini. Apabila tidak nampak, mungkin biru. Oke, misalkan seperti ini. Dan saya biasakan untuk line ataupun warna pada garis ini dihilangkan. Dengan caranya seleksi garis yang terkecil, lalu klik kanan pada non fill. Oke, seperti ini. Secara otomatis akan hilang warna dari garis. Dan ini pun saya hilangkan garisnya. Oke. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada materi pertama di pengolahan citra digital. Mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.